Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya kamu dapat analisis kebijakan publik lainnya. Hari ini kita akan bicara tentang satu statement yang seharusnya bikin seluruh bangsa ini marah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkata, "Saya titip pengawal saya jadi perwira Polri. Tapi tenang, ini bukan ponakan saya." Kedengarannya sederhana, bahkan seolah rendah hati. Tapi kalau kita pahami konteksnya, ini bukan kerendahan hati. Itu adalah pengakuan terang-terangan atas kolusi kekuasaan. Di negeri di mana jutaan rakyat berjuang cari kerja dengan kompetensi tanpa orang dalam, seorang presiden justru memamerkan praktek titip jabatan di depan publik dengan bangga. Seorang presiden seharusnya tidak pernah sekedar bicara. Setiap ucapannya adalah sinyal moral dan arah kebijakan publik bangsanya. Ketika Prabowo berkata, "Saya titip," itu bukan basa-basi, itu adalah pesan politik. Pesannya jelas, tidak apa-apa menitipkan orang untuk dapat jabatan. Dan dari saat statement itu keluar, dari Mabes Polri sampai kantor kecamatan, dari kementerian sampai BUMN, semua mendapat pembenaran moral untuk melakukan kolusi. Padahal dalam prinsip good governance, rekrutmen publik seharusnya berdiri di atas 3 pilar. Meritokrasi, yang terpilih harus yang paling kompeten, bukan yang paling dekat. Transparansi, setiap proses bisa diaudit publik. Non-interference, bebas dari intervensi politik maupun personal. Oleh karena itu, titipan dari seorang presiden bukanlah kebajikan pribadi. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan privat, kepentingan pribadinya presiden. By the way, kalau kamu percaya bahwa negara ini harus dijalankan dengan akal sehat, klik subscribe, like, komen, dan share. Semakin banyak orang yang paham etika publik, semakin kecil ruang bagi kemunafikan kekuasaan untuk bersembunyi. Sekarang banyak yang bilang, ini adalah nepotisme. Padahal yang lebih tepat, ini adalah kolusi. Karena yang dititip bukan keluarga, tapi orang dekat yang punya hubungan kepentingan. Dan jangan salah, kolusi jauh lebih berbahaya dari nepotisme. Kalau nepotisme memperkuat keluarga, kolusi membangun jaringan loyalitas yang tidak terlihat. Hari ini pengawal, besok ajudan, lusa staf ahli. Pelan-pelan semua posisi strategis diisi oleh mereka yang punya utang budi, bukan yang punya kapasitas. Inilah akar dari korupsi sistemik modern. Bukan hanya karena uang, tapi karena balas budi kekuasaan. Dan ketika negara dijalankan oleh orang-orang yang merasa berutang budi, maka rakyat selalu jadi pihak yang dikorbankan. Korupsi uang bisa dilacak, tapi korupsi sistem seperti ini jauh lebih berbahaya. Ia tidak meninggalkan jejak rekening, tapi melumpuhkan institusi dari dalam. Begitu titipan dianggap lumrah, negara berhenti mencari orang terbaik yang kompeten dan mulai mencari orang yang paling aman bagi kekuasaan. Akibatnya, kebijakan publik jadi salah arah. Anggaran habis tanpa hasil, lembaga publik dipenuhi orang loyal kepada atasan, asal bapak senang, bukan orang yang kompeten. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan sistem yang memberi ruang bagi orang yang benar-benar pantas, tapi tanpa koneksi. Di banyak BUMN, BUMD, bahkan lembaga negara, pola kolusi dan nepotisme ini sudah mendarah daging. Satu keluarga besar menguasai rantai jabatan. Komisaris, direksi, konsultan, hingga anak perusahaan. Proyek tender dikuasai jaringan internal. Laporan audit disesuaikan dan kritik dibungkam atas nama loyalitas. Negara yang seharusnya dijalankan dengan integritas berubah menjadi sarang dinasti jabatan. Dan ketika republik dikelola seperti perusahaan keluarga, maka demokrasi tinggal nama. Yang tersisa hanyalah oligarki yang bertopeng republik. Ironisnya, presiden yang melakukan titip jabatan adalah presiden yang sama menjanjikan 19 juta lapangan kerja baru. Angka megah tapi tanpa arah industrialisasi yang jelas. Tidak ada roadmap sektor, tidak ada strategi padat karya. Dan pertanyaannya jadi sederhana. Bagaimana mungkin menciptakan jutaan pekerjaan baru kalau satu kursi yang ada saja masih diisi lewat jalur titipan? Rakyat yang kerja keras kirim 200-2000 lamaran tanpa dapat panggilan, sementara yang punya koneksi cukup dititipkan. Itu bukan keadilan sosial, itu adalah penghinaan terhadap kerja keras warga negara. Kalau Presiden Prabowo benar-benar ingin Indonesia maju, Presiden harusnya berani menegakkan larangan KKN 2 tingkat. Artinya apa? Tidak boleh ada nepotisme dan kolusi antar 2 tingkat. Ke atas, orang tua, kakek, nenek, mertua. Ke samping, kakak, adik, sepupu, ipar. Ke bawah, anak, ponakan, menantu. Semua ini harus dilarang berada di dalam satu lembaga publik. Apalagi dalam rantai jabatan yang saling mempengaruhi. Ini bukan soal anti keluarga, ini soal melindungi keadilan publik dari penyalahgunaan kekuasaan.
Karena kalau sistem Indonesia tetap seperti sekarang ini, yang naik pasti bukan yang layak tapi yang punya akses. Dan itu bukanlah meritokrasi, itu oligarki. Kita jangan mau diam, klik subscribe, like, komen, dan share sekarang. Kita perjuangkan Indonesia bebas KKN. Presiden Prabowo, setiap kali Anda bicara tentang putra-putri terbaik bangsa, ingatlah rakyat menilai bukan dari siapa yang Anda puji di depan, tapi dari siapa yang Anda beri jabatan. Berani-beraninya Anda menjanjikan jutaan pekerjaan, sementara Anda sendiri melegitimasi titipan kekuasaan. Dan berani-beraninya Anda bicara tentang keadilan sosial, sementara Anda hidup dari sistem yang menindas meritokrasi. Pertanyaannya kini bukan cuma apakah Prabowo munafik, tapi juga apakah kita masih mau membiarkan kemunafikan ini menjadi kebijakan negara. Saya Kiti Kirana, dan kalau Republik ini masih punya harga diri, maka kalimat "saya titip orang" bukanlah alasan untuk bangga. Presiden Prabowo, ini adalah saatnya Anda membuktikan Indonesia bebas korupsi, kolusi, nepotisme.